pagi semua. Masih semangat ya? Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita yang begitu baik dan luar biasa. Semua yang di rumah yang tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama ya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk satu napas kehidupan yang Kau berikan. Berkati setiap anak-anak yang mengikuti pembelajaran yang dari rumah. Kami serahkan Tuhan pembelajaran sepenuhnya hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman itu Tuhan bisa tumbuh di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Semua kita yang percaya berkata amin. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa
berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat, sehat, sukacita? Amin, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu hendak belajar serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami tidak saja hanya merenungkan, tetapi terlebih kami bisa melakukan hal yang baik dari apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambil dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Semua sudah dapat? Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Nah, anak-anak, menurut kalian benda apa saja yang bisa menjadi penerang ya? Ya, bisa lampu, bisa api, bisa kalau yang di alam raya ini ada bintang dan matahari. Benda-benda tersebut memancarkan cahayanya sehingga bisa menerangi sekitar. Nah, anak-anak, tetapi di dalam Alkitab ada lagi yang bisa menjadi penerang, yaitu siapa ya? Kalian dan saya ya. Kita bisa menjadi penerang bagi orang-orang di sekitar kita. Fungsi penerang tentunya sama, yaitu di mana di situ ada terang, di situ terlihat nyata di sekitarnya. Coba bayangkan anak-anak, jika di alam semesta ini tidak ada benda penerang satupun. Bisa dibayangkan ya apa yang akan terjadi? Tentunya semua yang bergerak bisa terjadi tabrakan, bisa terjadi kekacauan, bahkan bisa terjadi kecelakaan. Hal tersebut pernah dirasakan oleh bangsa Israel di masa ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel menuju Yerusalem. Dia sangat trauma dengan masa yang sangat suram. Kemudian dia hingga meragukan kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah dijanjikan. Hingga Tuhan mengutus hambanya yaitu Yesaya atau Nabi Yesaya untuk mengingatkan bahwa dari bangsa Israel akan terbit terang. Dan tadi ayat yang pertama dinyatakan bahwa bangkitlah, disuruh bangkit ya, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan ayat kedua, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itu terjadi anak-anak. Ketika bangsa Israel ragu, maka karena kasih dan kesetiaan Tuhan, Dia mengingatkan melalui Nabi Yesaya untuk ingat kembali bahwa kasih dan setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Masa itu juga bisa terjadi pada masa sekarang ini, anak-anak. Di masa pandemi ini, kita juga diminta untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Bagaimana
tindakannya kita bisa lakukan dari hal yang sederhana, dari kita dulu, kemudian dari keluarga kita, lalu cara kita nanti keluar dari keluarga ke masyarakat bagaimana. Yang pertama, dari diri kita sendiri, yaitu kita taat pada protokol kesehatan. Kemana-mana kita harus menjaga kesehatan, kita pakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun kita berada. Yang kedua, kita lakukan di keluarga kita, ya. Kita lakukan hal yang baik, yaitu dengan cara membantu orang tua, membantu hal yang sederhana, menyapu lantai bisa, mengelap meja, atau mengepel. Hal yang sederhana bisa kalian lakukan. Supaya apa? Badan kalian juga sehat kalau bergerak. Seperti itu ya. Kemudian kalian juga rajin berolahraga di dalam keluarga. Jangan di rumah terus. Kalian boleh keluar, tetapi kalian harus mentaati protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, ya, kalian apa? Iya, kalian tertib di dalam pembelajaran online. Karena pada masa sekarang ini berubah polanya dari belajar tatap muka pada belajar online. Bukan berarti belajar online ini bisa diabaikan begitu saja anak-anak. Kalian harus tertib di dalam pembelajaran, harus aktif. Kalian juga harus tertib dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan semuanya tepat waktu. Yang terakhir, yang sangat penting adalah kalian harus mendoakan orang tua kalian. Doakan mereka, sebab mereka butuh support dari anak-anaknya, butuh doa dari anak-anaknya. Perlu diingat bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu ya anak-anak, bisa kalian lakukan dari hal yang sederhana. Mari tetap semangat, bangkit, dan jadilah terang dimanapun kalian berada. Kalian harus bisa menjadi pemenang. Setelah pandemi ini selesai, kalian bisa mendapat hikmat dari Tuhan. Apa yang sudah kalian alami selama beberapa bulan, kalian bisa mendapat pelajaran yang berharga, yaitu pembiasaan yang baik. Terlebih lagi, kalian juga harus banyak mendekatkan diri pada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah pelita untuk hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu. Karena Tuhan, firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam hidup anak-anak-Mu. Sebentar kemudian anak-Mu hendak belajar Tuhan. Kau berkati pembelajaran berikutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.